Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Misdi dengan NIM akhir 39. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sejarah asuransi syariah di Indonesia dan sejarah asuransi konvensional di Indonesia. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengenal bagaimana sejarah asuransi syariah dan bagaimana sejarah asuransi konvensional di Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal apa itu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, kita masuk kepada asuransi konvensional. Asuransi konvensional itu biasa juga dikenal sebagai model asuransi yang paling umum kita dengar, karena asuransi konvensional ini terbilang banyak jenisnya, di mana asuransi konvensional ini adalah asuransi yang melakukan transaksi jual beli resiko, di mana Anda sebagai nasabah membayarkan sejumlah uang yang biasa disebut dengan premi kepada pihak perusahaan asuransi untuk dikelola, di mana pembayaran premi itu biasanya dilakukan di awal untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan Anda terima di masa yang akan datang, di mana keduanya itu memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu kalau asuransi syariah yaitu memiliki tujuan atau fokus kepada prinsip tolong menolong, sedangkan asuransi konvensional itu berfokus kepada jual beli resiko. Untuk pengelolaan asuransi ini juga berbeda, yaitu kalau asuransi syariah itu sesuai dengan syariat Islam. Akadnya itu kalau konvensional menggunakan akad jual beli, dia menggunakan premi untuk harga yang akan diperlindungkan kepada nasabah sebagai perlindungan risiko. Sedangkan kalau syariah itu menggunakan akad hibah atau tabaru untuk memberikan kontribusi kepada pihak nasabah yang telah membayarkan dana untuk dikelola oleh pihak asuransi. Di sini juga menggunakan akad bagi hasil, yaitu mudharabah atau wakalah, atau juga biasa juga disebut wakalah bil ujrah atau perwakilan dengan upah untuk pengelolaan dana yang diberikan oleh pihak nasabah kepada perusahaan. Teman-teman semua, untuk kepemilikan dana di asuransi ini juga berbeda, di mana kalau asuransi konvensional itu tuh dana premi itu menjadi milik dari perusahaan. Kalau asuransi konvensional itu dananya itu dijadikan dana milik bersama, yaitu pihak perusahaan itu hanya bertugas sebagai pengelola. Berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu menanamkan sistem jual beli dari uang resiko yang diberikan oleh pihak dana. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui perbedaan mendasar tersebut, sekarang kita masuk kepada sejarah asuransi konvensional dan asuransi syariah. Untuk memahami lebih dalam, mari kita intip sedikit mengenai asuransi syariah dan asuransi konvensional. Bagaimana sih sejarah dari asuransi syariah dan bagaimana sih sejarah asuransi konvensional? Asuransi konvensional itu
dikenal juga sebagai asuransi dunia, karena asuransi ini sebenarnya sudah sangat tua, berawal dari kebutuhan manusia pada zaman purba untuk memahami atau menghadapi ketidakpastian yang telah terjadi. Jejaknya itu juga bisa ditemukan di Babilonia kuno dengan kode Hammurabi sekitar pada tahun 1750 SM, atau dikenal dengan pedagang biasa membayar semacam uang perlindungan untuk memberikan perlindungannya ketika mereka hilang, yaitu biasa dilakukan oleh perlindungan kapal. Kemudian ada pula di Yunani dan Romawi. Kemudian asuransi konvensional itu berkembang, dan ada pula di Yunani dan Romawi kuno. Ada perkumpulan yang mengumpulkan iuran untuk membantu biaya pemakaman pada zaman dahulu, yaitu untuk pemakaman anggota keluarganya, yaitu sekitar tahun 600-an SM. Namun bentuk asuransi konvensional ini mulai berkembang dan menjelajahi hingga kepada asuransi modern yang kita kenal pada saat ini, di mana asuransi tersebut itu berkembang begitu pesat di Eropa, terutama di kota-kota di pelabuhan. Salah satunya yaitu di Italia pada abad pertengahan dengan munculnya asuransi konvensional ini di maritim, mana artinya jika terjadi musibah yang terjadi, asuransi ini akan memberikan sejumlah uang untuk menghadapi permasalahan yang Anda terima. Misalnya ada yang terjadi salah satu kecelakaan, yaitu kecelakaan mobil atau kebakaran. Sebuah perusahaan itu akan memberikan asuransinya kepada pihak nasabah yang telah membayarkan premi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, yaitu perjanjian polis. Jadi inti dari asuransi konvensional ini adalah transfer of risk atau pengalihan resiko dari Anda ke perusahaan dana premi yang Anda bayarkan. Selanjutnya kita masuk kepada asuransi syariah. Asuransi syariah ini sangat berbeda dengan asuransi konvensional, di mana asuransi syariah ini adalah asuransi yang disebut juga dengan takaful, tidak berlandaskan kepada prinsip syariah, bukan seperti asuransi konvensional yaitu jual beli resiko, melainkan pada nilai yaitu tolong menolong atau ta'awun dan saling menanggung permasalahan yang terjadi, yaitu takaful. Di sini kita dalam asuransi syariah ini tidak membayarkan premi. Jadi apabila pihak nasabah tidak membayarkan preminya atau uangnya, asuransi tersebut uang yang dibayarkan tersebut tidak akan hangus. Berbeda dengan asuransi konvensional, apabila salah satu nasabah sudah tidak membayarkan
uangnya lagi, maka uang yang telah dibayarkannya itu akan hangus. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia. Asuransi syariah ini lahir juga dilatar belakangi oleh masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan pentingnya asuransi syariah. Hal ini juga dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya produk keuangan yang halal, serta dukungan kuat dari berbagai lembaga Islam yang mengakibatkan produk-produk asuransi syariah ini mulai berkembang semakin pesat hingga saat ini. Berbagai produk dari asuransi syariah pun mulai dilahirkan, yang mana adanya takaful jiwa, takaful umum, di mana hal tersebut dilahirkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat muslim di Indonesia. Jadi teman-teman semua, saya sudah menjelaskan apa itu asuransi syariah, asuransi konvensional, serta sejarah asuransi syariah dan konvensional di Indonesia. Baik teman-teman semua, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.